kabar semuanya, anak-anak Ibu, SMA Karya Ibu Palembang, khususnya kelas 11 IPS. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gitu kangennya Ibu sama kalian semua ya, Nak ya. Ya, dengan pembelajaran melalui video atau secara daring, Ibu harapkan tetap semangat. Ya, tetap semangatnya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesabaran. Harapan kita ke depannya COVID atau pandemi yang selama ini membuat kita hanya stay di home cepat berlalu dan kita bisa melakukan lagi kegiatan kita sehari-hari seperti biasanya. Materi hari ini sosiologi. Bab 3. Bab 3. Perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi bisa dilihat ya di sini. Ada tujuan pembelajaran. Mendeskripsikan partikalisme, kelompok, dan perbedaan sosial di masyarakat. Memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Memahami relasi atau hubungan antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Kita bisa lihat di sini ya, Nak. Dalam kegiatan Care Free Day atau CFD, berkumpul banyak orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, kelas, dan ras yang berbeda. Jadi suku bangsa itu bukan hanya bangsa Indonesia, itu kita akan melihat, mempelajari juga bangsa-bangsa lainnya yang di luar dari Indonesia. Mulai dari tingkatan kelasnya, ya, dan ras keturunannya. A. Partikularisme kelompok. Ya. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Ini orang sedang berpikir kalau kita lihat ini gambar. Partikularisme dan perbedaan sosial. Paham partikularisme, kelompok pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Ya. Jadi partikularisme ini lebih ortodoks, lebih mengutamakan rasnya. Hakikat dan ciri struktur sosial. Menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Jadi antara manusia satu dengan manusia lain yang disebut dengan interaksi sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi dan struktur sosial. Menurut Meyer Pollack, struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Ini kita bisa perhatikan ya. Di sini ada terhadap norma-norma. Kalau norma-norma yang berlaku di Indonesia dilanggar, otomatis akan mendapatkan sanksi hukum. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma adat istiadat. Nah, kalau nilai ini akan dipandang orang baik dan buruk. Jadi kalau berperilaku baik akan mendapatkan nilai yang baik, kalau berperilaku kita jelek akan mendapatkan nilai yang buruk. Dan peraturan kelompok atau masyarakat. Kalau menurut Peter and Blau, membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe. Kita perhatikan, yakni intersitive social struktur dan consolidated social struktur. Jadi arti dari intersitive sosial itu sendiri adalah keanggotaan silang, ya, keanggotaan silang
yang dimana memiliki perbedaan kelas, suku, bangsa, rasnya. Tapi kalau consolidated social struktur ini balikan dari yang tadi. Artinya ini satu keturunan ras, kelas, sosialnya. Kalau menurut Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan secara vertikal. Contoh dari vertikal itu sendiri antara atasan dengan bawahan. Kalau horizontal itu hubungan sama rata, jadi dia sejajar. Indonesia adalah salah satu contoh interstate social structure atau struktur karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Jadi secara etnis, secara kebudayaan, kita banyak sekali yang namanya suku bangsa kita. Nah ya, sini provinsi kita saja banyak, otomatis ras keturunan pun banyak. Inilah membedakan kita dari bangsa-bangsa lainnya. Kita memiliki kebudayaan yang luar biasa. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada diferensiasi sosial. Hakikat diferensiasi sosial menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan atau kelompok terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kemajemukan sosial ditandai adanya perbedaan-perbedaan sebagai berikut. Berdasarkan ciri fisik, berdasarkan ciri sosial, berdasarkan ciri budaya. Kalau fisik kita perhatikan bentuk warna kulit, rambut, mata, hidung, dan bentuk rahang. Kalau berdasarkan ciri sosial, kita lihat dari pola perilaku atau tingkah laku dari masyarakat. Kalau berdasarkan kepada ciri kebudayaan, ini adalah religi, kekeluargaan, keuletan, ketangguhan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa etnis. Salah satu contoh etnis di Indonesia adalah suku Ngada yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. Jadi orangnya yang kita nilai, ya. Orangnya, perilakunya juga, tapi bukan berasal dari daerah manakah dia, tidak di situ. Itu ras, keturunan. 3 kelompok ras utama manusia. Ada ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Kalau kita lihat memiliki kulit kuning dan coklat. Orang Indonesia masuk ke ras Mongoloid. Kalau Negroid ini orang contohnya Afrika. Kalau Kaukasoid memiliki kulit putih, ini contohnya orang Amerika atau orang-orang Eropa lainnya. Diferensiasi suku bangsa etnis. Suku bangsa hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah yang berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi mereka takut sekali yang namanya hukuman dari kepala adatnya. Kalau mau suatu kesalahan, mereka sangat takut sekali, takut akan kutukan. Jadi mereka taat dengan peraturan yang dibuat oleh kepala sukunya. Suku bangsa di Indonesia. Di sini contohnya, salah satu contoh Pulau Sumatera adanya suku Padang. Pulau Jawa, suku Jawa, Pulau Kalimantan, suku Dayak. Mengapa dikatakan pulau? Karena kita banyak sekali beribuan pulau yang ada di Indonesia. Diferensiasi klan.
Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, keluarga luas, atau disebut dengan extended family. Klan merupakan kesatuan genealogis, kesatuan keturunan, religium magis atau kesatuan kepercayaan, dan tradisi kesatuan adat. Dua bentuk klan utama di Indonesia. Di sini adanya matrilineal dan patrilineal. Kalau matrilineal lebih mendominan kepada keturunan dari pihak ibu. Kalau patrilineal kepada pihak bapak. Ini contohnya klan Minangkabau. Ini ada yang mencari sendiri jodohnya atau dijodohkan. Dari mana jodohannya? Dari pihak ibunya. Kalau ini dari pihak bapaknya. Diferensiasi agama. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan Konghucu. Di samping itu ada pula aneka kepercayaan lain seperti Kaharingan, Parmalin, Kejawen, dan lain-lain. Diferensiasi jenis kelamin. Pilot adalah pekerjaan yang dahulu umumnya dilakukan oleh pria, tetapi saat ini terbuka bagi perempuan. Jadi, jenis kelamin Indonesia itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Apapun pekerjaan yang penting halal ya. Masuk ke diferensiasi profesi. Merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya dalam kehidupan sehari-hari, sering disebut dengan suatu keterampilan khusus. Jadi kalau misalkan kuliahnya mengambil jurusan kedokteran, otomatis setelah tamat kuliah akan menjadi seorang dokter. Kalau dia ini jadi guru, dia harus mengambil kuliah keguruan, insya Allah dia akan menjadi seorang guru. Stratifikasi sosial menurut pendapat Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Jadi hierarki itu ada yang lapisan tingkatan-tingkatan kelas sosial. Kalau dia kekuasaan itu berdasarkan dari suatu pekerjaan, ya, jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Hak istimewa itu adalah suatu penghargaan atau orang tertentu yang diistimewakan. Misalkan dari rakyat biasa dengan keturunan darah biru atau ningrat itu biasanya diberikan hak istimewa. Dan praktise ini adalah suatu prestasi penghargaan diberikan seseorang kepada orang yang dianggap berjasa. Bagaimana anak-anak ibu, materi hari ini kalau sekiranya tidak paham atau belum mengerti, nanti kita bisa tanyakan di grup atau komen langsung ke YouTube. Jangan lupa di like dan di komen. Untuk hari ini cukup sekian dulu materinya, nanti kita akan sambung lagi materi selanjutnya pada masa atau waktu yang akan datang, minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker dalam pandemi saat ini. Salam buat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kita semua.